Kalau rekomendasi dari WHO, yang pertama itu minum banyak air dan makan makanan yang melembabkan selama Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, isi kembali tingkat energi dengan berbuka puasa yang sehat, tentunya dengan menu sehat seimbang sesuai isi piringku. Kemudian yang ketiga, makan sahur sangat dianjurkan. WHO sudah menyatakan makan sahur itu sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan selama berpuasa di tengah wabah. Kemudian yang keempat, ada panduan khusus untuk penderita diabetes dan tekanan darah tinggi. Dan yang kelima, ada panduan khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, anjuran untuk minum air selama puasa itu minimal 8 gelas sehari. Bisa mulai dari bangun sahur, kemudian setelah makan sahur, kemudian berpuasa, nanti setelah sholat maghrib, setelah makan buka. Jadi kalau buka puasa itu sebaiknya secara bertahap, tidak langsung kemudian tek Allahu Akbar langsung makan berat, tidak seperti itu. Yang baik adalah secara bertahap, mulai dari yang ringan, misalkan minum air putih, kemudian makanan yang manis seperti kurma dan lain sebagainya, kemudian sholat maghrib dulu, baru kemudian makan berat, supaya pencernaan di dalam tubuh itu tidak merasa kaget. Kemudian setelah sholat isya, setelah sholat rawih, dan sebelum tidur. Cara mudahnya adalah seperti ini. Ketika kalian memiliki botol mineral yang ukuran 1 liter atau berapa liter, nah itu silakan diisi. Jumlahnya 8 dikali berapa mililiter, itu kalian sediakan. Jadi patokannya kalau sehari ternyata isi air dalam botol itu masih utuh, berarti ada indikasi kalian harus memperhatikan konsumsi air yang kalian minum. Begitu. Selanjutnya, nah yang kedua ini tadi sudah saya singgung. Ketika berbukalah dengan menu yang sehat. Isi piringku ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada vitamin, mineral, syukur-syukur lauknya juga beraneka ragam, seperti itu. Tidak perlu mewah, yang penting gizinya tercukupi, komponen-komponen utama tadi tercukupi. Makan secara bertahap, gizi seimbang, kemudian kurangi makanan-makanan yang manis, karena makanan ini akan memicu kenaikan gula darah, nanti berujung ke diabetes. Kemudian kurangi makan asin, karena kandungan natrium ketika terlalu tinggi di dalam darah nanti akan membuat pembuluh darah itu tekanannya akan meningkat, sehingga akan berpotensi untuk terkena hipertensi, dan kemudian mencegah untuk makan makanan berlemak. Karena ketika seseorang itu berbuka kemudian terlalu banyak makanan berlemak, kemudian lemak-lemaknya ini menyumbat di dalam peredaran darah, ini akan menyebabkan suplai oksigen yang dibawa oleh darah itu tidak bisa terdistribusi secara merata ke seluruh tubuh, gitu. Kemudian begitu pula dengan makan sahur, sangat dianjurkan, bahkan di dalam Islam disunahkan untuk mengakhirkan sahur, karena sahur ini sangat bermanfaat sebagai cadangan energi ketika nanti kita berpuasa, gitu. Selanjutnya, nah ini bahaya langsung merokok setelah berbuka. Buat teman-teman yang sekarang masih merokok, coba direnungkan ini. Yang pertama, seseorang yang merokok langsung saat berbuka puasa, ini asupan energi yang seharusnya itu dia dapatkan sebagai pengganti energi yang hilang ketika dia berpuasa, ketika langsung merokok, tubuh itu tidak mendapatkan asupan, tidak mendapatkan nutrisi, sehingga seseorang yang merokok langsung setelah berbuka itu akan lebih mudah untuk mengalami kelelahan, pusing, bahkan bisa mual muntah, bisa sampai asam lambungnya naik. Kemudian sel-sel dalam tubuh
kalau seseorang merokok ini sudah lazim ya, kandungan nikotinnya itu akan mengikat oksigen sehingga darah yang beredar itu jumlah oksigennya akan menurun. Ketika perut kosong kemudian langsung merokok, ini akan meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru, karena seseorang yang merokok dapat nikotinnya itu tidak dengan cepat akan hilang, tapi akan mengendap dan akan semakin memperparah kondisi. Selanjutnya, sehingga buat teman-teman yang sekarang nih masih merokok, ya nggak apa-apa, nggak bisa kok langsung berubah, langsung berhenti total tidak merokok, itu memang sulit. Tapi cobalah jadikan bulan Ramadan ini sebagai momen tepat setidaknya untuk mengurangi jumlah. Kalau biasanya sehari bisa 5 batang, mungkin ketika puasa ini bisa 4 atau alhamdulillah puasa tetap bisa jalan, berbeda dengan kondisi saat saya hamil. Beberapa kali harus bolong tidak puasa karena memang tidak memungkinkan. Kemudian bagaimana pengaturan makannya supaya produksi ASI itu masih tetap bagus? Tetap dianjurkan untuk makan 3 kali sehari, saat buka, kemudian malam hari menjelang tidur, kemudian nanti saat sahur. Itu untuk ibu menyusui dan ibu hamil, supaya produksi ASI-nya itu tetap bagus. Dijaga juga cairan yang masuk ke dalam tubuh, juga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Next, selanjutnya. Nah, tambahan yang lain adalah tetap produktif, tetap melakukan aktivitas fisik kalau menggunakan istilah dari Kemenkes. Jadi usahakan tetap beraktivitas meskipun sedang puasa. Waktunya kapan yang bagus? Waktunya adalah sekitar setengah jam sampai 1 jam sebelum berbuka puasa agar tidak mengalami dehidrasi, atau 1 sampai 2 jam setelah berbuka puasa. Olahraganya tidak perlu yang berat-berat, bisa yang ringan seperti kita yoga, kemudian jogging, jalan di tempat juga bisa, atau jalan lambat selama kurang lebih 30 menit. Kemudian jangan lupa untuk beristirahat.
pola istirahat yang bagus, pola tidur yang bagus, ini akan menentukan kualitas kita juga dalam beraktivitas. Sebaiknya ketika puasa tetap mengambil waktu tidur siang meskipun sebentar, dan tidak tidur terlalu malam karena harus bangun sahur. Selanjutnya, nah ini tips penting lainnya. Tips penting lainnya ini penting